Selamat pagi siswa-siswi kelas 6 SD. Hari ini kita akan belajar ilmu pengetahuan alam dengan materi perkembangbiakan hewan. Adapun tujuan pembelajaran setelah mempelajari materi ini diharapkan siswa dapat mengidentifikasi berbagai cara perkembangbiakan hewan, membedakan ciri-ciri antara hewan yang berkembang biak dan cara bertelur serta melahirkan. Berikut ini peta konsep dari perkembangbiakan hewan. Pada materi ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan hewan secara vegetatif dan perkembangbiakan hewan secara generatif. Perkembangbiakan hewan secara vegetatif meliputi membelah diri, fragmentasi, dan tunas. Sedangkan perkembangbiakan hewan secara generatif meliputi vivipar, ovipar, dan ovovivipar. Perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif dapat dibedakan menjadi dua, yaitu perkembangbiakan secara vegetatif atau aseksual dan generatif atau seksual. A. Perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif umumnya terjadi pada hewan tingkat rendah yang memiliki tubuh dan struktur tidak sempurna. Perkembangbiakan ini dibedakan menjadi beberapa cara, antara lain 1. Membelah diri. Perkembangbiakan dengan cara membelah diri terjadi pada hewan bersel satu atau uniselular. Contoh amuba dan paramecium. Pembelahan diri dimulai dengan pembelahan inti sel, kemudian diikuti dengan cairan sel dan dinding sel. Setelah terbelah, setiap bagian menjadi individu baru. Perkembangbiakan cara membelah diri pada amuba. 2. Fragmentasi. Fragmentasi adalah cara perkembangbiakan dengan memutus atau memotong bagian tubuhnya menjadi beberapa bagian, dan potongan tubuh tersebut akan membentuk individu baru. Contoh hewan yang berkembang biak dengan fragmentasi adalah cacing pipi atau planaria. Perkembangbiakan secara fragmentasi pada planaria. 3. Tunas. Perkembangbiakan dengan cara pembentukan tunas antara lain terjadi pada hydra. Pada tubuh hydra dewasa akan muncul tonjolan. Tonjolan tersebut akan terus tumbuh hingga membesar. Setelah membesar, tunas akan terlepas dan menjadi individu baru. Perkembangbiakan secara tunas pada hydra. B. Perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan secara generatif di mana sel kelamin jantan atau spermatozoid bertemu dengan sel kelamin betina atau sel telur. Perkembangbiakan generatif dibagi menjadi 3 jenis, yaitu vivipar, ovipar, dan ovovivipar. 1. Vivipar atau melahirkan. Hewan yang melahirkan mempunyai rahim atau uterus, yaitu tempat tumbuh dan berkembangnya embrio atau sel telur yang dibuahi atau calon individu baru. Embrio di dalam uterus mendapat makanan melalui plasenta dari induk. Pada hewan vivipar, induk mengalami masa kehamilan sampai individu baru dilahirkan. Beberapa ciri hewan vivipar antara lain memiliki kelenjar susu, memiliki daun telinga, dan tubuh dilindungi rambut. Berikut ini contoh dari hewan vivipar. 2. Ovipar atau bertelur. Cara perkembangbiakan ovipar dilakukan oleh hewan seperti unggas atau jenis burung, reptil atau jenis hewan melata, dan ikan. Setelah terjadi pembuahan,
Embrio akan tumbuh dan berkembang di dalam cangkang telur. Embrio mendapat makanan dari cadangan makanan berupa kuning telur atau yolk. Beberapa ciri hewan ovipar antara lain: tidak memiliki kelenjar susu, tidak memiliki daun telinga, telur berada di luar induk. Berikut ini contoh hewan ovipar. Tiga, ovovivipar atau bertelur dan melahirkan. Setelah sel telur dibuahi, embrio yang terbentuk akan tumbuh dan berkembang di dalam telur. Namun, telur tersebut tidak dikeluarkan dari induknya sampai menetas. Setelah menetas, anak akan dilahirkan oleh induknya. Beberapa ciri-ciri hewan ovovivipar antara lain: embrio tumbuh dan berkembang di dalam cangkang dan berada dalam perut induk. Anak tidak diasuh oleh induknya, tidak menyusui, tidak memiliki rahim seperti hewan ovipar. Berikut ini contoh dari hewan ovovivipar. Ayo berlatih. Tuliskan 3 cara perkembangbiakan vegetatif pada hewan. Apa yang dimaksud dengan hewan uniselular? Apa tujuan hewan dan tumbuhan berkembang biak? Jelaskan secara singkat perbedaan hewan ovipar dan ovovivipar. Apa fungsi yolk pada telur? Tuliskan 3 contoh hewan yang berkembang biak dengan cara ovovivipar. Tuliskan ciri-ciri hewan ovipar. Apa fungsi uterus pada hewan vivipar? Tuliskan ciri-ciri hewan vivipar. Bagaimana cara perkembangbiakan cacing pipi atau planaria? Terima kasih.